Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditebak, mulai menyebar narasi di media sosial pihak-pihak yang mengajak masyarakat Indonesia beridul adha beda dengan pemerintah Republik Indonesia. Coba kita simak sebentar. Idul Adha itu nggak boleh beda tanggal. Ini beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri boleh beda tanggal, karena acuannya bisa berbeda. Ada yang mengacu ke hisab, ada yang mengacu ke ru'yah. Tapi kalau Idul Adha nggak boleh beda tanggal, karena acuannya cuma satu, yaitu wukuf di Arafah. Namanya saja Lebaran Haji. Jadi dia mengacu kepada satu peristiwa yang saat itu sedang terjadi live. Ya. Jadi kalau hari ini wukuf di Arafah, besoknya itu sudah pasti Lebaran Haji. Baik, ada masalah dalam narasi ini. Narasi ini dikesankan seolah-olah benar, tapi sebenarnya narasi ini cacat logika dan tidak sesuai dengan hujjah. Sejak kapan ada pernyataan kalau Idul Adha itu karena wukuf di Arafah? Ini pernyataan tanpa hujjah, tanpa dalil, terkesan dipaksakan dan cenderung mengikuti hawa nafsu, ambisi untuk menentang keputusan pemerintah. Yang benar begini, Idul Adha itu karena waktunya. Diadakannya Idul Adha karena hari tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang benar. Adanya wukuf di Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah. Dalam konteks ini ternyata ada perbedaan hari terkait dengan tanggal 9 dan 10 Zulhijjah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kemungkinan besar berdasarkan sistem hisab dan ru'yat yang ada di Arab Saudi, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023, maka wukufnya di hari Selasa, dan hari raya di sana adalah hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Berbeda dengan Indonesia. Hasil hisab dan ru'yatul hilal di Indonesia tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 20 Juni, maka tanggal 9 Zulhijjah untuk Indonesia tepatnya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, dan Idul Adhanya tepat tanggal 10 Zulhijjah yakni 29 Juni 2023. Maka bisa dipastikan bagi masyarakat Indonesia yang beridul adhanya tanggal 28 Juni 2023, sholat idnya tidak sah dan korbannya juga tidak sah. Jadi kalau ada yang menyembelih hewan kurban tanggal 28 Juni Rabu 2023 di Indonesia, korbannya tidak sah. Mengapa? Karena mereka berhari raya dan berkorban pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi saya ingin luruskan ini. Ada lagi orang yang mengutip hadis beristidlal semaunya, yakni al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Loh, ini kan jelas haji adalah Arafah. Maksudnya puncak dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Ini tidak membicarakan tentang Idul Adha. Coba kita lihat menyebar di masyarakat, orang menggunakan hadis ini untuk memaksa masyarakat Indonesia agar berhari raya beda dengan pemerintahnya. Padahal hadis ini terkait dengan wukuf di Arafah. Ingat bahwasanya hari raya Idul Adha dirayakan karena tanggal 10 Zulhijjah. Termasuk yang puasa Arafah, berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah bukan karena wukuf, tapi puasa Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah. Untuk masyarakat Indonesia, maka puasa Arafahnya Rabu 28 Juni dan Idul Adhanya Kamis 29 Juni 2023. Dan saya ingin tegaskan, fatwa 4 madhab, haram hukumnya berbeda hari raya dengan pemerintah. Satu. Kemudian yang kedua, ulama-ulama di Arab Saudi sendiri, Al-Albani, Syekh bin Baz, Al-Utsaimin dan lain sebagainya mengatakan karena masing-masing negeri beda matla,
Maka ketika terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara lain, maka semua jamaah haji wajib mengikuti jadwal manasik pemerintah kerajaan Arab Saudi. Namun kaum muslimin termasuk warga negara Arab Saudi yang sedang tinggal di negara lain wajib mengikuti hari raya Idul Adha berdasarkan pemerintah di negeri masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun." Para ulama kemudian menyimpulkan, innama ma'na hadzal hadis as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Maka tegasnya haram hukumnya beda hari raya Idul Adha dengan pemerintah. Ini bukan cuman fatwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk fatwa ulama-ulama di Arab masa kini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beridul adha di Indonesia pada hari Rabu 28 Juni, maka sholat idnya tidak sah, korbannya pun tidak sah, karena mereka berhari raya di tanggal 9 Zulhijjah. Anda bisa saksikan kajian berikut ini secara lebih lengkap. Sidang isbat hari Minggu kemarin menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023. Dan ada ormas yang sudah mengumumkan, yakni Muhammadiyah, Idul Adha jatuh pada hari Rabu 28 Juni 2023. Berarti ada kemungkinan berbeda hari raya. Muncul pertanyaan, Ustadz, yang benar ikut mana? Oh, ini banyak lagi nih, padahal sudah sering saya jelaskan kan. Ikut pemerintah atau ikut ormas yang tanggal 28. Yang benar dan sah ikut pemerintah, Kamis 29 Juni 2023. Dan saya tegaskan, yang sholat Idul Adha di Indonesia tanggal 28 Juni sholatnya nggak sah, karena belum tanggal 10 Zulhijjah. Kalau nyembelih korban, korbannya tidak sah, karena belum tanggal 10 Zulhijjah. Yang berikutnya, Ustadz, yang puasa Arafah di hari Rabu, sedangkan sudah ada yang lebaran misalnya kan gitu, puasa Arafahnya sah, tidak haram, karena tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang saya akan jelaskan alasannya apa, biar gak bingung ya. Alasannya satu, ketetapan pemerintah dalam menetapkan hari raya itu sudah benar. Satu, melalui metode hisab. Melalui metode hisab. Dan hisab menetapkan tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023. Yang kedua, melalui metode ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal bulan Zulqaidah kemarin di hari Minggu tanggal 29 Zulqaidah tidak terlihat hilal. Maka mau tidak mau 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari Selasa kemarin. Jatuh pada hari Selasa. Ini berdasarkan hisab dan ru'yat sudah benar. Kalau ingin ngukur benarnya pemerintah, saya kasih tahu. Kemarin Idul Fitri, ketetapan pemerintah tanggal 22 April, betul? Ormas mengumumkan tanggal 21 April. Dan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada tanggal 5 malam 6 Mei, Jumat malam Sabtu. Ingat, gerhana bulan itu terjadi pada malam bulan purnama. Purnama itu cuma 3 malam, Bu. 13, 14, 15. Maka kalau gerhana bulan tanggal 5 malam 6 Mei, Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu tanggal 15 bulan Syawal. Berarti tanggal 1 Syawalnya Sabtu 22 April 2023. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam bulan purnama.
Berarti kemarin saya ingin yakinkan, ketika orang Indonesia simpang siur, lebaran ikut siapa? Ternyata alam telah membuktikan yang benar ikut pemerintah. 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Nah, dosa itu yang ikut ormas. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Ibu-ibu jangan matok Arab, beda. Makanya ulama sepakat nggak ada matlak tunggal. Matlak tunggal itu nggak ada. Kalau ada yang mengatakan matlak tunggal itu partai dari Hizbut Tahrir, bohong. Penipuan atas nama agama itu. Mana bisa matlak tunggal? Bulan itu nggak kayak matahari. Matlak itu, Bu, posisi terbitnya hilal terhadap daratan bumi kita, dan beda-beda. Kita sama Arab memang beda. Boleh jadi tanggal Komariah di Arab itu memang duluan sehari daripada Indonesia. Kita jangan pakai patokan matahari. Kalau patokan matahari, Indonesia 4 jam duluan. Karena ngapa? Matahari terbitnya di timur, sedangkan Indonesia letaknya di timur daripada Arab. Maka wajar Indonesia jamnya duluan 4 jam daripada Arab. Tapi kalau ru'yatul hilal bulan, ngelihatnya kan bukan di timur tapi di barat hilal itu. Karena hilal itu di barat ngelihatnya, maka boleh jadi negara yang lebih barat itu lebih tua umur hilalnya, lebih tinggi posisi hilalnya. Wajar kalau harinya lebih duluan. Ini harus dipahami oleh kita. Mengapa saya mengatakan begini? Boleh jadi nanti Arab wukufnya hari Selasa, lebarannya hari Rabu. Geger lagi se-Indonesia ini. Mentang-mentang saudaranya naik haji, di Arab hari ini wukuf, besok lebaran. Lo lebaran Rabu aja, jangan ikut pemerintah. Jangan begitu. Kalau nggak ngerti ilmunya jangan ngomong. Karena memang Arab tuh bisa jadi lebih duluan terus harinya, Bu. Karena hilal itu di barat melihatnya. Ini saya pakai bahasa awam ya, karena saya nggak ngerti ilmu astronomi soalnya. Ini bahasa awamnya begitu. Ya begini, kalau kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, kalau hari ini beliau pernah terbang dari Jepang ke Amerika, Amerika balik Indonesia. Terbang dari Jepang itu ba'da sholat Jumat. Habis sholat Jumat terbang ke Amerika dari Jepang. Sampai Amerika Jumat pagi. Nah bingung, kira-kira di Amerika perlu Jumatan lagi apa enggak kira-kira? Berangkat dari Jepang itu kan hari Jumat ba'da Jumat. Mestinya logikanya sampai Amerika itu malam Sabtu. Logikanya kan? Mestinya malam Sabtu sampai Amerika. Tapi begitu sampai Amerika kok Jumat pagi. Emang waktunya balik lagi? Karena beda bumi, beda dataran, beda juga Bu harinya. Belum tentu sama. Sama. Begitu terbang dari Amerika balik ke Indonesia, berangkatnya hari Jumat, sampai Indonesia hari Minggu. Mestinya sampainya Sabtu kan? Nah, Sabtunya hilang kemana? Tiba-tiba loncat kok hari Minggu. Nah ini yang harus kita pahami. Enggak sesederhana yang dipikir Hizbut Tahrir itu. Karena mereka yang sering mengkampanyekan hari raya tunggal itu. Makanya jangankan ulama di kita, ulama di Arab Saudi pun mengatakan haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah di negerinya masing-masing. Haram. Makanya warga Arab Saudi yang tinggalnya di Indonesia, Idul Adha-nya ikut Indonesia. Tapi jamaah haji Indonesia yang sedang haji ke Arab, ia ikut jadwal manasik berdasarkan ketetapan pemerintah Arab. Terus ada yang ngomong begini nantinya, sudah saya tebak, Al-Hajju Arafah. Itu sabda Nabi. Haji itu Arafah. Karena haji itu Arafah, terserah di Indonesia tanggal berapa kata dia. Kalau di Arafah sudah wukuf, berarti besoknya kita Idul Adha. Ingat, Al-Hajju Arafah bukan Idul Adha. Al-Hajju Arafah itu puncak haji adalah wukuf di padang Arafah. Sedangkan Idul Adha itu bicara waktu, hari dan tanggal. Bicara waktu. Jadi Idul Adha di Arab tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah. Entah di Arab 10 Zulhijjah itu hari Rabu, entah di Indonesia 10 Zulhijjah itu hari Kamis. Itu saja bedanya. Tapi harus di tanggal 10 Zulhijjah.
Jadi kalau ibu-ibu nanti lebaran Idul Adha-nya hari Rabu di Indonesia, maka tidak sah sholat idnya. Dan kalau nyembelih korban, korbannya pun tidak sah. Karena apa? Sholat id dan sembelihan tanggal 9 Zulhijjah, bukan tanggal 10. Sama, puasa Arafah bukan karena wukuf. Banyak orang salah paham kan? Ustadz, di Arab sudah wukuf, mestinya puasa hari Selasa nih misalnya kan, bukan hari Rabu misalnya. Bu, orang puasa Arafah bukan karena wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjah, karena hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasa kita di tanah air hari Rabu yang akan datang, bukan hari Kamis. Paham? Ini biar tegas, makanya semangat saya menjelaskannya itu, biar nggak bingung jamaah-jamaah kita yang di medsos ya, yang di YouTube juga. Ingat, yang benar ikut pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa ketika kebanyakan kalian sudah berpuasa. Idul Fitri umumnya kalian beridul fitri. Idul Adha umumnya kebanyakan kalian sudah beridul adha. Apa maksud hadis ini? Innama ma'na hadzal hadis, makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah, dan sebaliknya haram beda hari raya dengan pemerintah. Haram hukumnya, berdosa. Kalau haram berdosa ya Bu, wajib hukumnya bersama pemerintah. Kalau pemerintah benar, alhamdulillah. Kalau pemerintah salah, salah dia dewe, kita nggak ikut campur, nggak tanggung jawab. Nah tadi tolong diingat, gerhana bulan itu tanggal 5 malam 6 Mei, berarti malam 15 Syawal. Kalau 5 malam 6 itu tanggal 15 Syawal, mau tidak mau, tanggal 1 Syawalnya 22 April. Berarti yang benar pengumuman pemerintah. Nah, yang ikut ormas yang nanggung dosanya siapa? Mau nggak ormas nanggung dosanya? Makanya sering saya sampaikan, ormas nggak boleh merasa berada di atas negara, nggak boleh. Ustadz, ngapain negara ngatur Idul Fitri, Idul Adha? Ya kalau negara nggak boleh ngatur Idul Fitri, Idul Adha, tinggalnya di Amerika, negara liberal. Negara liberal nggak ngatur agama Bu, itu negara liberal. Kalau tinggalnya di Arab lain lagi, beda sama pemerintah, dihukum pancung. Kita ini negara Islam bukan, negara liberal juga bukan. Kita nyebutnya negara Pancasila. Kita ini bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Maka warga negara Indonesia wajib beragama. Kalau nggak beragama, terlarang di Indonesia. Makanya komunis nggak boleh, karena tidak beragama. Paham ya? Sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik.